Emailcommerce. Sebelumnya, selamat datang kembali di Emailcom Podcast episode ke-6 dengan aku, Alia Deborah Panggabean, sebagai host podcast kita kali ini. Dan kali ini kita bakalan bahas seputar magang. Nah, sebelumnya kita juga udah ngundang nih narasumber yang super kece, yaitu Bang Aan. Halo Bang Aan. Halo Alia, dan halo Emailcommerce semua. Halo, jadi gimana nih kabar Bang Aan kali ini? Alhamdulillah sehat, dan tadi agak panas ya di luar. Alia gimana? Baik Bang, makasih ya Bang. Dan sebelumnya juga terima kasih ya Bang ya udah berhadir di podcast Emailcom di episode kita yang ke-6 ini. Jadi mungkin teman-teman nih masih banyak nih Bang yang belum kenal sama Abang gitu kan. Jadi boleh dong Abang memperkenalkan diri sama teman-teman. Oke, baik. Alia udah kenal nggak sama abang? Kenal Bang. Kenal. Oke, jadi pertama-tama perkenalkan nama abang Andrian Putra Ramadan. Biasanya kalau di kuliahan tuh dipanggil Aan. Sekarang abang Stambu 2020 dan lagi skripsi sih sekarang. Wah, lagi skripsian ya ternyata. Oke nih Bang, jadi di podcast kita kali ini kan seperti yang Alia sebutin sebelumnya, kita bakalan bahas nih seputar magang. Iya. Nah, Abang ini kan pasti udah banyak nih pengalaman magangnya tuh. Jadi menurut Abang sendiri nih, definisi magang itu seperti apa sih Bang? Oke, baik. Sebenarnya topik podcast ini menarik ya, magang. Dimana ya merupakan suatu kewajiban ya bagi mahasiswa, apalagi kita Ilkom. Nah, jadi kalau yang Alia tanya tadi, apa sih definisi magang sebenarnya kan? Jadi, magang itu adalah kita belajar di dunia pekerjaan. Jadi kita bisa tahu dunia industri sebenarnya dengan cara kita belajar di sana. Nah, kalau kita kuliah kan kita belajarnya teori, praktik, yang ada di kuliahan. Kita nggak keluar gitu kan. Nah, kalau kita magang, kita keluar. Kita bisa merasakan apa sih yang sebenarnya ada di industri gitu. Oke, jadi mahasiswa sendiri itu bisa belajar soal dunia kerja ya Bang di tempat magang ini. Jadi nanti ada persiapan gitu. Ketika kita nanti sudah tamat dari kuliah, kita ada bekal gitu. Oke, jadi dari definisi yang udah Abang sebutin tadi nih Bang, menurut Abang, seberapa penting sih magang itu untuk mahasiswa sendiri? Wah, bagus sih pertanyaannya. Jadi kalau menurut Abang ya, magang itu wajib sih bagi seorang mahasiswa. Apalagi kita kan di Ilkom yang begitu teknis. Jadi kalau kita magang, kita lebih tahu apa sih basic kita sebenarnya apa yang mau kita kembangkan, apa yang mau kita nanti kembangkan maksudnya di skill kita nanti apa gitu kan. Misalnya kita udah siapkan roadmap nih, aku nanti mau jadi data engineer misalnya atau backend engineer. Nah, kita tuh udah bisa siapkan roadmap kita apa aja. Salah satunya itu magang. Jadi kalau kita nyemplung ke backend engineer pada magang, kita lebih tahu. Nah, apa sebenarnya backend engineer di dunia kerjaan itu gitu. Jadi yang merupakan suatu kewajiban minimal sekali lah kalau bagi seorang mahasiswa. Jadi sebenarnya bukan tanpa sebab ya. Kalau kita pun magang, kita nanti setelah wisuda atau tamat ya kita jadi lebih gampang dengan pengalaman yang kita ambil selama magang. Oke, berarti penting banget ya Bang ternyata. Iya, penting banget Abang. Oke, jadi dari pengalaman yang udah Abang dapat nih dari selama magang, boleh dong Bang berbagi nih sama teman-teman yang ada di rumah nih. Magang seperti apa aja sih yang udah pernah Abang ikutin, terus juga posisi apa aja yang pernah Abang ambil? Oke, sebenarnya Abang selama kuliah ya, itu udah 3 kali magang. Ya, jadi yang salah satunya itu yang pertama itu di MBKM. Nah, yang dua itu magang mandiri. Nah, jadi yang pertama kali itu Abang magangnya magang mandiri sih. Nah, itu pada saat itu Abang sedikit cerita ya. Abang diajak sama cutting, nah untuk join ke tempat dia kerja, disuruh bantu-bantu backend engineer gitu kan. Nah, di situ Abang dapat banyak. Nah, dulu Abang nolak sih. Nolak ya. Bang, aku nggak bisa, aku mesti kayak imposter syndrome lah, tau kan. Nah, jadi kayak kita tuh nggak punya skill apa-apa gitu kan, nolak, dan dia paksa gitu. Udah nggak apa-apa, nanti bisa sambil belajar. Ya udah, sekarang Abang malah berterima kasih kepada Abang itu. Coba Abang nggak nolak ya kan, coba Abang tolak, pasti kan nggak dapat ilmunya gitu kan. Nah, di situ yang magang pertama sebagai backend engineer di Extend Integrasi Indonesia. Nah, jadi Abang mulailah ngembangin skill Abang di situ, belajar di situ, apalagi ilmunya kan baik. Nah, jadi Abang sering nanya. Nah, enak sih. Jadi Abang dapat pengalaman Abang pertama itu di situ, di dunia kerja sebenarnya apa.
Jadi nggak nyesel ya Bang ya untuk nerima? Iya, nggak nyesel loh. Jadi aku selama 5 bulan sih di situ. Oke. Ada sebuah project yang dihandle. Nah, dan yang kedua, kan ada MSIB nih. Nah, MSIB tuh sebenarnya bermanfaat banget bagi mahasiswa kan. Jadi kalian yang MSIB ini bersyukur banget lah bisa keterima. Nah, jadi kan ada kesempatan tuh magang. Nah, abang semester 5, stupen, semester 7-nya magang. Jadi, yang magang abang kedua ini disponsori oleh MSIB. Nah, kebetulan abang ngambilnya yang di Medan aja, karena males sih kalau keluar Medan, karena di biaya juga sama repot gitu kan. Nah, jadi abang ambilnya yang di Medan. Kebetulan ada yang sesuai dengan passion abang di Medan. Karena jarang banget kan posisi programmer di Medan kalau magang. Bener sih, Bang. Jarang kan. Kebanyakan tuh di luar Medan. Jadi, ada nih, ini kesempatan. Jadi abang apply dan akhirnya keterima. Dan waktu interview, itu yang tanya pengalamanmu apa? Apa yang udah kau kerjakan gitu kan. Nah, inilah yang udah saya kerjakan Pak, dari pengalaman abang magang yang pertama. Oh ya, oke, akhirnya diterima selama 4 sampai 5 bulan. 5 bulan deh magang di situ, disponsori oleh MSIB. Dan di situ abang banyak dapat kenalan. Bukan cuma orang Medan aja yang diterima ternyata, ada juga orang-orang yang dari luar kota Medan. Ternyata bukan orang Medan aja ya Bang? Ada. Kemarin tuh UI UX tuh dari Kalimantan, ada juga backend engineer satu tim sama abang dari Kalimantan, ada juga yang dari Papua. Nah, dan ternyata bukan orang Medan aja, jadi abang bisa kenalan gitu sama mereka. Bangun relasi ya Bang jadinya. Iya. Oke, jadi kalau pengalaman yang ketiga tuh Bang gimana tuh? Oke, yang ketiga, nah yang ketiga ini baru-baru aja sih, tahun 2024 Januari, setelah abang magang yang disponsori oleh MSIB itu abang di Pemko Medan. Nah, terakhir setelah itu abang magang di PT Media Internasional, Nusanet, tahu kan? Tahu Bang. Nah, itu Nusanet salah satu ISP, Internet Service Provider di Indonesia. Nah, di situ abang akhirnya keterima juga sebagai product engineer. Nah, abang dapat infonya itu kemarin dari GDC sih, karena abang kan sempat partnership sama Nusanet kan di GDC. Jadi ya apply jadi gampang gitu kan. Nah, akhirnya apply dan alhamdulillah diterima setelah mengalami rangkaian interview, akhirnya diterima. Dan abang senang banget bisa dapat kesempatan 3 bulan untuk menambah pengalaman di sana gitu. Wah, keren banget ya Bang ya. Ya. Jadi dari banyaknya pengalaman Abang itu dari berbagai tempat, dari berbagai jenis posisi yang Abang ambil. Iya. Keren-keren banget sih Bang. Oke, dari Abang sendiri nih, persiapan untuk magangnya tuh berapa lama Bang? Wah, untuk persiapan ya. Jadi gini, sebenarnya abang selama semester 1, 2, 3, 4 itu nggak tahu. Sama kayak kalian-kalian juga nggak tahu. Sebenarnya aku ini mau kemana gitu kan. Nggak tahu passionnya apa gitu kan. Passionnya apa gitu. Pada saat itu COVID juga. Jadi kayak mau kuliah pun ya kadang-kadang ilmunya nggak dapet. Karena kan kuliah kan Zoom kan. Jadi kok susah gitu, apalagi terkendala sama jaringan, belum lagi nanti jaringannya mati tiba-tiba, jadi ya ilmu tuh nggak dapet. Jadi ya pada masa-masa kelam itu abang nggak tahu lah, kayak depresi gitu karena kan COVID kan, nggak tahu ke depannya gimana, apalagi dapat info laid off besar-besaran kan, karena COVID pengangguran banyak, jadi ya depresi juga ada. Terus setelah selesai COVID itu kan udah mulai masuk kuliah, di situ mulai pada kenal sama cutting, sama kawan-kawan. Nah, disitulah abang dapat relasi. Nah, dari situ ya cutting aja gitu. Paling abang itu belum ada apa. Ada sih basic. Ada basic sih, karena abang juga ada basic. Karena kan abang kan dulu SMK RPL, itu ada basic. Basicnya itu PHP, CI, CI3, CI4, dan Laravel itu belum. Karena pada saat itu masih CI3, CI4. Nah, dan kalau CI3 ke Laravel tuh ya gampang sih kalau kita migration-nya. Karena nggak terlalu berbeda strukturnya. Oke nih Bang. Dari CI ke Laravel ya. Ya, oke. Dari pertanyaan yang Ali itu tentang persiapan magang Abang tuh kan dari berapa lamanya. Jadi bisa Ali dapeti kalau Abang itu punya persiapan magang itu pas udah masuk kuliah gitu ya. Oke. Jadi dari Abang sendiri nih, bagi dong Bang tips-tips untuk mahasiswa untuk milih tempat magang tuh gimana? Oke, sebenarnya kita mahasiswa ini punya privilege.
yaitu MSIB, BKM ya, MSIB, BKM. Nah, dari privilege itu ya harus kita manfaatkan sebenarnya. Karena kalau kita sebagai mahasiswa tuh semester berapa? 6 sama 7 ya? Itu udah bisa ngambil magang 6 sama 7. Nah, privilege-nya itu adalah kita disediakan. Kita tinggal pilih mau magang di mana, kita tinggal comot ya kan, pilih. Itu ada 22 maksimal yang bisa dipilih. Dari situlah kita bisa ambil. Nah, dengan di situ kita bisa interview kan satu-satu gitu kan. Dan privilege kita di situ ya kita persiapkan lah apa yang diperlukan biar supaya kita diterima gitu. Nah, jadi kalau misalnya cari tempat magang, yang pertama jangan jauh-jauh, itu ada MSIB, BKM. Berarti jangan jauh-jauh ya Bang. Padahal sebenarnya udah ada yang deket gitu ya. Iya, tinggal kitanya aja gimana gitu. Jadi Bang, dari Abang sendiri nih, kan tadi kita udah tahu nih kalau misalnya kita memilih tempat magang itu ya tinggal kita pilih-pilih aja nih sesuai sama passion kita. Iya gitu sih. Nah gitu kan. Terus ya juga bisa milih yang jangan jauh-jauh gitu. Kita punya tempat terdekat yang bisa tempat kita untuk milih. Nah dari Abang sendiri nih, proses ataupun alur ataupun cara pendaftaran magang itu gimana aja Bang? Terus untuk mahasiswa sendiri apa aja sih yang perlu kita persiapkan gitu? Baik sih, sebenarnya gini, kita bukan hanya sekedar memilih-milih aja ya, nggak boleh kayak gitu. Kita harus sesuaikan dengan passion kita. Kita misalnya kalau asal comot random itu nanti peluangnya sedikit dong. Misalnya harus ada passion juga Bang. Iya, misalnya passion kita di mana nih? Alia passionnya di mana? Mungkin kalau untuk Alia di desain. Desain. Pilih yang berkaitan dengan desain gitu. Nanti pas interview nggak ngangok kalau nanti Alia pilihnya back end gitu kan, atau data engineer atau yang front end gitu kan. Nanti pas interview nggak ngangok, dan itu akan berpengaruh pada kita diterima atau enggak. Jadi ya pilih sesuai dengan passion kita. Itu dulu yang pertama. Yang kedua adalah setelah itu tahap-tahapnya ya. Tahap-tahapnya sebenarnya pada umumnya tahap-tahapnya itu adalah kita apply, kita dikontak sama HR, kita dikontakkan HR. Biasanya itu ada tesnya. Nah, Abang tahu biasanya itu ada tes. Dan kalau misalnya setiap tes, misalnya tes coding, itu ke interview user dan itu offering. Nah dari sini kita bisa persiapkan cara latihan interviewing gimana, bisa mock interview sama kawan-kawannya. Alia, yuk latihan interview gitu kan, bisa sama HR. Jadi supaya kita nggak gago. Kemudian kalau live coding, tes coding ini kita bisa sering-sering sih cari-cari di HackerRank gitu. Latihan coding lah Bang. Iya, dari lead code gitu. Latihan competitive programming itu biasanya. Nah dari situ kita dapat logiknya. Meskipun Alia ini baru semester 2 nih Bang, tapi mendengar cerita Abang dan pengalaman Abang jadinya cukup ya tahu lah gimana sih magang itu gitu dari pengalaman Abang. Berikutnya nih Bang. Dari Abang yang udah dapet pengalaman di tempat magang sendiri, perbedaan yang paling Abang dapetin gitu antara dunia magang sama dunia kerja itu apa sih Bang? Nah, jadi gini, kalau magang sama kerja itu kan berbeda kan. Dari segi tuntutan pekerjaan kan beda. Jadi kalau misalnya magang kita agak lebih santai, kita bisa sambil belajar, nanya-nanya sama mentornya tentang apa yang akan kita kerjakan. Kalau misalnya kita dapet task, kita pun bisa nanya-nanya, ini gimana, Bang, ini gimana sih cara ininya gitu kan. Bagaimana kalau variabelnya kita ganti aja namanya, Bang ini nama variabel udah bener apa belum? Bang ini logiknya udah bener gitu kan. Kita tanya gitu. Bang ini loopingnya yang mana yang sesuai gitu. Itu kan diperhatikan juga. Karena kita perbedaan looping itu bisa berpengaruh. Kan ada banyak kan looping. Nah itu bisa kita tanya. Nah itu nanti jadi pembelajaran bagi kita, jadi insight baru kan. Nah, tentang penggunaan looping. Nah, terus kalau di kerja itu tuntutannya udah gede, gitu, udah bisa bertanggung jawab lah dengan apa yang dia kerjakan, karena kan udah profesional gitu, itu sih. Jadi yang paling besar itu menurut Abang itu tuntutan pekerjaannya Bang ya. Jadi dari pengalaman yang udah Abang dapat nih, gimana sih Bang? Bisa dong kasih tips untuk teman-teman ataupun kakak Abang nih yang bakalan ngerasain masa-masa magang gitu kan. Gimana sih Bang untuk bisa ngerasa enjoy gitu selama masa magang itu? Gitu. Jadi gini, kalau kita mau magang kita harus persiapkan diri kita. Nggak boleh kita 0-0 kali gitu. Skillnya itu harus ada. Namanya juga magang. Magang itu juga ada requirement-nya kan.
Misalnya kita mau magang di back end ya, setidaknya kita tahu tentang back end, tentang bahasa back end. Contohnya kalau misalnya mengambil back endnya Go, ya kita harus tahu basicnya. Bahkan ya middle lah, jangan terlalu basic supaya meningkatkan chance kita untuk keterima gitu. Makanya dari sekarang, dari semester 1, 2, 3, 4, 5, kita udah mulai mempersiapkan diri kita, jangan sering main-main, jangan sering mengambur-amburkan waktu untuk yang gak jelas. Kita persiapkan, karena persaingan semakin kuat gitu. Oke, kalau dari Alia sendiri nih semester 2 berarti udah bisa nih Bang ya untuk mempersiapkan diri nih ya. Iya, mempersiapkan diri itu ada banyak caranya. Ada belajar self learning. Nah, self learning itu ya belajar dari YouTube ya. YouTube adalah university dari semuanya. Karena kita bisa belajar dari situ. Nah, kalau kita ngambil dari kuliah itu cuma sebentar. Dosen tuh nggak bisa menyampaikan banyak karena terbatas oleh waktu. Sedangkan kita cari sendiri self learning itu waktunya unlimited. Tergantung mood kita, ya kan? Kalau kita kuliah kan, ya waktu limited. Belum lagi dosen mungkin ada gangguan, ada kendala, nggak bisa kuliah gitu kan. Nah, di situ. Jadi kita harus ya tergantung diri kita juga. Kita nggak bisa mengandalkan studi di perkuliahan. Kita harus bisa cari sendiri gitu. Oke nih Bang, ini mungkin termasuk pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu nih Apa sama ini? teman-teman Awal juga penasaran. Oke, pertanyaan nih, benefit apa aja nih yang udah Abang terima selama magang? Oke, tentunya magang itu udah benefit ya. Kalau nggak ada benefit, ya ngapain magang gitu kan? Bener. Yang pertama adalah pengalaman dan insight. Itu dulu yang pertama ya. Insight abang tuh bertambah. Oh, ternyata gini gitu kan. Itulah pas pertama kali abang magang. Oh, ternyata gini. Itu dulu yang dalam benak abang. Ternyata gini gitu. Oh, beda ya sama yang aku pelajari. Oh, ternyata ada yang lebih bagus ya. Ternyata ada yang lebih best practice daripada yang kita pelajari selama ini gitu di perkuliahan dalam hal perkodingan gitu. Itu sih. Kemudian yang ketiga kedua, Bang. yang kedua. sorry. Yang kedua itu ada yang namanya relasi. Nah, relasi itu penting banget ya. Apalagi cutting gitu kan. Itu penting juga. Terus teman-teman yang di sana itu penting juga karena mereka pun nanti juga dapat itu tawaran-tawaran gitu kan. Kayak abang misalnya ada kenal cutting ya, ada tawaran magang gitu kan. Itu penting juga. Kemudian yang ketiga itu adalah uang saku. Uang saku ya, bukan gaji. Karena kalau magang tuh namanya uang saku. Oh, bukan gaji Bang ya? Bukan gaji. Sedangkan kalau kita di MBKM aja namanya BBH ya. Ya kan? Harusnya iya sih Bang. BBH apa BBM sih? BBH. Siapa yang pernah magang? Aku lupa. Oke, BBH, bantuan apa namanya itu? Bukan gaji. Karena yang digaji itu adalah orang yang bekerja. Jadi istilahnya itu uang saku. Uang saku, alhamdulillah dapat uang saku juga. Gitu. Oke, jadi dari benefit yang udah Abang ceritain tadi nih, semoga tuh bisa jadi motivasi juga Bang ya untuk kakak Abang yang bakalan daftar nih di magang gitu. Terus dari Abang sendiri nih Bang, setelah menjalani masa magang, berarti udah tergambar nih Bang prospek karir untuk Abang ke depan tuh bakalan gimana? Alhamdulillah sudah tergambar sih ya kan. Jadi selama abang magang abang tuh banyak tuh di back end sih. Jadi udah dapat ilmu-ilmunya semua sampai middle tuh di back end. Jadi ya untuk karirnya mungkin di back end sih lebih bagus kan, karena udah dapat basicnya, bahkan bukan basic lagi, udah ke middle gitu. Oke, berarti prospek karir untuk abang sendiri di masa mendatang udah pasti udah dapat lah. Jadi ya kalau kita magang otomatis prospek karir kita tuh udah terbentuk gitu kan. Misalnya Alia nih magang di UI UX. Nah, di UI UX itu Alia bisa adaptasi kan. Aku cocok nggak di sini gitu kan. Kalau nggak cocok ambil yang lain. Oh, berarti sekalian bisa adaptasi Bang ya? Iya dong. Jadi selama 1, 2, 3, 4, 5 itu kita tuh bisa change gitu loh. Nah, jadi cocok nggak adaptasi? Cocok nggak di sini gitu kan? Nggak cocok nih kayaknya, nggak bisa lagi dipertahankan gitu kan. Kalau kita pertahankan sia-sia waktu, ganti misalnya kemana gitu kan. Nah dulu abang kayak itu juga. Dulu abang tuh pengennya kan front end gitu kan. Terus abang kayaknya nggak cocok nih, nggak suka sama yang CSS ribet, ngambil yang back end gitu. Oke Bang. Sebelumnya makasih Bang ya udah jawab pertanyaan udah selesai tadi. Pertanyaan tadi tuh jadi penutup nih di sesi podcast kita kali ini. Jadi makasih untuk Abang yang udah banyak
berbagi pengetahuan soal seputar magang nih Bang. Ya. Seru banget bisa berbincang sama Abang di Iya, podcast kita kali ini, baik. berbagi wawasan, terutama untuk kalian sendiri nih Bang, udah terbuka nih pikirannya kayak, oh ternyata magang itu kayak gini Iya, gitu. iya. Sebelumnya juga sukses terus ya buat Abang untuk skripsian tadi, semoga Alhamdulillah berjalan ya, lancar. supaya skripsinya lancar. Oke, jadi untuk teman-teman semua, teman-teman di rumah, sampai jumpa ya di episode podcast kita berikutnya. Dadah.